Makanya di doa Bapa kami, makanya surga dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di. Kenapa? Karena kehendaknya dia bisa jadi di bumi through me and you. Yes. Yes. Dia ngajak kerja sama kita. And lewat ini, gue yakin lu juga sepakat, lewat ini, lewat broadcast ini, Tuhan lagi ngajak lu kerja sama. Nah makanya ingat gak yang waktu itu kita ngobrolin, kalau gue pengen apa ya, maksudnya teman-teman coba tolong bersyukur di lu kalau lu nggak harus masuk kantor polisi. Kalau lu belum masuk, jangan sampai masuk gitu. Ini ada udah masuk kantor polisi beberapa kali, dipukulin, terus merit, menghadapi calon mertua, harus keluar provinsi, naik pesawat dengan ada resiko beceng dan segala macam. Tapi diterima, dan gua tahu gua nggak punya rencana, tapi gua tahu Tuhan punya rencana buat gua. You preach the gospel even though you never read it. Mungkin pada saat itu lu bahkan belum baca Alkitab amat. Dan itu jalan. Tapi satu hal yang pasti, pengharapan lu sama Tuhan jangan sampai hilang. Lu jangan sampai ngeraguin Tuhan dong. Jangan sampai Tuhan itu jadi ideologi dan jadi konsep dong. Tuhan itu pribadi, dia punya pikiran dan perasaan, dia mengambil posisi sebagai bapak lu. Bapak lu mungkin nggak becus. Tapi dia nggak mungkin nggak becus dong. Ya tunggu dia janjinya dong. Sabar dong. Udah lakuin belum? Kayak gitu loh buat gue loh. Buat gue sih kayak gitu loh. Kayak buat gue gini. Misalnya gini, gue ngomong sama lo. Misalnya gue ngomong, men, cordon bleu sedap ya. Cordon bleu. Sedap. Terus lo, oh iya bro, terus lo nanya gini, udah rasa lu belum? Kata temen gue sih enak. That's a borderline bullcrap kan gitu loh. Sampai beberapa kali. Iya. Ini gini, terus lo bilang, udah rasain lo belum? That's bullcrap. Gitu. Lo mempertanyakan Tuhan, udah rasain Tuhan belum? Gue sih pengen ngomong kayak gitu gue. Udah rasain belum? Kalau belum jangan nanya dong. Rasain aja dulu. Rasain dulu Tuhan kayak apa. Rasain dulu kebaikannya. Rasain dulu. Gue udah rasain gini. Kemarin ada yang nanya gini soalnya bro. Janji Tuhan buat orang Kristen, itu janji Tuhan buat orang Kristen kan? Pertanyaannya kayaknya kayak gitu deh. Janji Tuhan kan buat orang Kristen kan? Gitu. Janji Tuhan buat orang Kristen ya dan amin kan. Kok ke gua enggak? Lu Kristen enggak? Kata lu Kristen. Kata yang enggak, lu Kristen enggak? Gitu. And stuff like that, you know. Banyak yang gesekan yang buat gua gesekan ya. Banyak gesekan yang nunjukin kalau, sorry to say ya, tapi they didn't know nothing. Sampai gue sering, jadi gereja lu diajarin apa sih? Sampai gue sampai kayak begitu. Dan tadi malam gue baru ngobrol sama ada salah satu teman lama lah. Gue baru ngobrol dia 3 kali. Gue baru ketemu sama dia ketiga kali. Dia nangis. Dia cerita tentang kakaknya. Kakaknya perempuan lagi deket sama laki-laki yang agamanya itu saudara tiri. Dia panik, dia nangis dan segala macam. Dan yang gue bisa lakukan, gue cuma senyum dan no, don't panic. Kenapa mesti panik? Tuhan ada rencana ini, gitu. Lewat ini lu doa kan. Dan dia ngomong, tadi malam gue doa bung gini. Nah, akhirnya doa juga lu. There is no problem bigger than God. Buat Tuhan problem, bayangin gini deh. Lu bikin dosa aja Tuhan bisa pakai buat nunjukin kasih sayang. Lu nunjukin kelemahan, lu aja Tuhan nunjukin kuasanya. Dia nggak pernah hilang akal gitu loh. Masalah ini tuh ada buat Tuhan bilang akhirnya doa juga lu kemana aja. Kan pemulihan kan mulai dari situ sebenarnya, encounter sama Tuhan. Benar gak sih bro? Encounter sama Tuhan itu kan tapi pelan-pelan, tahan prosesnya, butuh komunitas di situ. Butuh temen, butuh backup, butuh support. Gue sih nggak kebayang ya yang lu tadi bilang for 8 months is it? For 6 months your wife leaves you. And
your wife leaves you and then itu gila dia nggak mau lagi sama gua, terus lu bilang tenang, itu gua nggak kebayang sih. Udah kayak Hosea sama Gomer tuh. Iya, betul. Hosea sama Gomer itu. By the way itu Hosea terus Gomer terus lo tadi sebut kitab Hagai, itu kitab-kitab yang agak jarang dibahas ya. Jarang banget tuh dibuka. Nah, dibuka di gedung tuh jarang banget itu dipakai khotbah. Nah, gue itu udah kayak Hosea sama Gomer dan kayak lu lagi dites untuk gini kan berarti, bro. Lu mau tahu gue sesayang sama lu? Yes. Gitu. And not every man can do that. Nggak semua orang bisa ngomong ke istrinya tenang, yang menenangkan istrinya yang lagi kalut karena selingkuhannya. itu bukan bikin sinetron, men. Itu mesti bikin novel itu dari situ. Itu mesti bikin film dari situ. Gue yang bro, gue tuh makanya tadi yang lu ceritain tentang tadi menarik tentang Kristen. Iya bukan ya. Karena memang sebenarnya kalau kita ngomong Kristen kan agama ya. Jadi sebenarnya emang janji Tuhan bukan buat Kristen sih ya. Janji Tuhan tuh buat anaknya. Buat orang percaya. Orang percaya. Ya, gue ingat banget waktu Paulus ngomong gini. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja. Dalam bahasa Inggris lain, He orchestrated. Ya, dia bilang dia mengorkestrakan. Ya mungkin ada memang musik-musik yang memang harus kayak fals gitu kan. Dan memang nggak cocok di kupingmu. Tapi gue rasa waktu dia bilang Tuhan itu, dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi dia dan terpanggil. Jadi bukan untuk orang Kristen. Jadi kalau orang Muslim percaya sama Yesus, itu janji buat dia. Jadi juga orang yang mungkin lagi nggak tahu Tuhan siapa, tapi dia percaya ya kehadiran Isa Al-Masih dalam bentuk apapun yang dia percaya saat itu ya. Gue sih yakin dia bisa mengalami. Nah, tapi ketika Paulus bilang, aku tahu sekarang, berarti sebelumnya dia nggak tahu. Ya. Nah, makanya dia bilang, semua aku anggap sampah demi mengenal Kristus. Ya. Nah, this is the key, adalah mengenal dia. Nah, masalahnya untuk mengenal dia bukan kadang-kadang, jalan yang paling sering adalah lewat lembah kekelaman. Baca apa? Itu jalan yang paling sering kita harus lewati buat mengenal Tuhan adalah lewat lembah kekelaman. Bro, Mazmur 23 itu sebenarnya Mazmur yang cukup nyebelin setelah gue lihat. Dia bilang gini kan. Dia lagi mau mati itu kan? Iya. Dia ngomong gini. Dia bilang, engkau membandingkan aku di rumput hijau. Engkau menuntun aku di air ya, di tepi air atau sungai. Lalu dia bilang apa sih, engkau menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Habis itu apa? Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Ya. Ayat sebelumnya, engkau menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi, lu harus lewat lembah kekelaman, dan itu adalah the right way for him to show his name. Yes. Untuk dia tahu namanya, I am Jehovah Jireh. Makanya waktu Jehovah Jireh ada, itu Abraham lagi mau persembahan Ishak. Jadi ketika dia harus kehilangan Ishak, baru dia tahu Jehovah Jireh. Nah, siapakah yang memperkenalkan Jehovah Jireh? Sebenarnya Tuhan memperkenalkan karakternya, Abrahamnya konfirmasi, lu Jehovah Jireh. Kenapa? Karena di situasi dia mau kehilangan, Tuhan sediain. Yeah. Nah, kalau lu mau ngalamin Tuhan yang penuh cinta, ya lu harus dikecewain dulu. Harus ngalamin. Lu gak mungkin tahu rasanya cinta kalau lu gak kecewa. Lu gak tahu rasanya Tuhan itu kaya kalau lu gak ngerasain kekurangan. Lu gak tahu Tuhan itu ada kalau lu gak ngerasa kesepian. Lu gak akan ngalamin Tuhan Allah yang menyembuh kalau lu gak sakit hati. Yes. Lu gak mungkin ngalamin bahwa He is the only comforter kalau lu gak ngalamin rasa yang gak nyaman. Betul. Ya. Justru ketika gak nyaman, dia lagi mau nunjukin, I am the comforter. Yes. So, apapun yang kita alami, sebenarnya bukan buat mendewasakan, itu motivational church. Nah, tapi kalau gereja berbasis kepada Injil, kenapa lu mengalami sulit? Supaya lu mengenal dia. Ya. Nah, kalau lu lagi ngalamin kesulitan, terus akhirnya, oh iya ya, berarti ini untuk membuat gue lebih dewasa lagi, supaya gue lebih sabar. Nah, lu gak kenal Tuhan juga. Harusnya, apapun masalahnya, lu bilang, Tuhan, show me your way.
Nah, gue ada suka banget ayat ini, bro. Keluaran 33. Nah, lu tadi banyak ngomongin si Musa. Dia ngomong gini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Makanya Mazmur ngomong 103, bangsa Israel tahu perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi Musa tahu jalan Tuhan. Nah, lu bayangin ini, tau nggak? Lu mau jadi orang yang diperlihatkan mujizatnya atau diperlihatkan isi kamarnya? Nah, lu mau jadi orang-orang yang sekedar dikasih lihat, oke, gue bisa belah lautan, atau dikasih tahu kenapa gue bisa belah lautan. Nah, ini orang-orang yang benar-benar dipercayakan isi hati Tuhan, menurut gue akan dipercayakan the whole world. Bukan hanya the whole world, tapi maksudnya semua yang Tuhan miliki itu jadi milik kita. Makanya ketika kita lagi kurang, kenapa stres? Orang semua milik gue juga kok. Ya kalau mau dipercayain dikit ya itu oke, gitu loh. Jadi hidup jauh dari khawatir, jauh dari kepahitan, karena kita tahu semua ini Tuhan. Dan apapun musim kehidupan gue, kehidupan kita, it just because of God wants to show His name. Nah, ini menurut gue yang harus kita tanamkan. Tadi gue suka banget lo bilang, nggak bisa cerita gue jadi cerita lu. Cerita lu nggak bisa jadi cerita gue. Kita semua punya cerita yang beda, tapi punya satu nama. Namanya Tuhan Yesus kan. Dan kalau tadi yang lu tadi bilang, tadi sempat bilang apa tuh? Gue lagi cari ayatnya nih. Gue lupa soal ayatnya di mana. Nah, ini bro, mustahil tanpa pemuritan. Gue bisa bilang ini. Halo. Yes. Ya, gue lagi nunggu apa yang ada ayat Alkitabnya itu yang dunia lagi menantikan anak-anak Allah untuk dinyatakan. Yes. Roma 8:19. Bakal dinyatakan anak-anak Allah. Di mana? Di mana, Bro? Roma 8:19. Roma 8:19. Buset. Thank you. Roma 8:19. Dunia favorit soalnya. Yoi, dunia lagi menunggu anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah dinyatakan. Jadi kalau lu merasa lu tidak ternyatakan, you're on the right place. Memang dunia lagi nunggu lu dinyatain. Gitu. You're on the right place. Tenang aja. Maksud gua. Kayak apa? Ada sense of urgency yang urgensinya terhadap kepentingan diri gitu, agenda diri, sense of urgensinya. Gitu. Bukan sense of urgency bukan untuk mengalami Tuhannya justru. Kayak tadi bilang apa? Ya Musa tahu kenapa dia belah laut. Dunia lagi menunggu anak-anak Allah dinyatakan. Maksudnya begini, stop jadi penonton. Stop jadi penonton. Lu dunia lagi nggak pengen orang nonton kok gitu, lagi COVID kayak begini, lagi ini begini. Gue selalu ngajarinnya gini soalnya apa? Lu pikir Tuhan nggak bisa bikin bahtera? Bisa kan? Bisa nggak? Kan lu yang bikin ya. Nah, lu pikir Tuhan nggak bisa belah laut tanpa Musa harus angkat tongkatnya? Bisa. Gue lihat dibelah gitu pakai petir, gampang banget. Nebukadnezar disikat aja dibelah 7 langsung, gampang. Tapi kenapa enggak? Dia tuh ngajak kehendak dia, makanya di doa Bapa kami, makanya surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di. Kenapa? Karena kehendaknya dia bisa jadi di bumi through me and you. Yes. Dia ngajak kerja sama kita. And lewat ini, gue yakin lu juga sepakat, lewat broadcast ini, Tuhan lagi ngajak lu kerja sama. Supaya dia jadi. Lewat lu, men. Kalau kehendak dia jadi lewat lu, masa kehendak dia nggak jadi buat lu? Nggak mungkin. Kalau ini bakal diedit, tapi kayaknya enggak sih, gue nggak peduli sih. Cuma nanti kalau lu nggak apa-apa nama lu di broadcast, gue sih nggak masalah. Kalau Tuhan pengen kehendak buat generasi ini, jadi ya dan amin buat bangsa ini. Lewat masa Tuhan nggak pengen rencananya dia jadi buat Tuhan? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin aja. Maksud, tapi sorry gue teriak-teriak bro. Cuman kalau lewat gue malu, ya kalau gue bisa ngobrol kayak begini. Lu bertanya-tanya tentang hal-hal yang nggak perlu dipertanyakan. Yang perlu bertanya adalah begini, Tuhan nyatakanlah kehendakmu buat aku di hidup gua malam ini. Itu yang lu butuh. Mana Tuhan? Kenapa gua mesti berkenan sama dia? Untuk berkenan sama Tuhan kayak apa? Berkenan sama Tuhan kayak apa?
Pertanyaan-pertanyaan yang nunjukin kalau agamanya dia Kristen. And that's I'm sorry bro, but that's sickening. For me sickening banget itu buat gua. Buat gua agak gitu. Buat gua udah pengen tahu aja. Kalau ya bener nggak bisa dijelasin, tapi nggak bisa disangkal. Susah untuk ngomong kan. Betul, iya. Lu alamin deh, nanti lu tahu. Jalanin dulu. Jadi solusinya dulu. Yesus itu solusinya. Lu ambil dia. Bukan lu solusi ke Yesus. Yesus solusi masalah hidup lu. Mana sih? Iya. Ya mungkin itu kali bro ya. Semua karena dari kalimat-kalimat yang lu ucapin ada satu rasa yang namanya yakin. Nah, gue rasa yakin ini yang memang butuh proses sampai si Paulus bilang sekarang aku tahu gitu kan. Ya kayak Ayub kan, dulu aku cuma dengar dari kata orang, sekarang aku benar-benar melihat gitu. Nah, mungkin kalau dalam hal itu sekali lagi ya, proses orang beda-beda ya. Kalau dalam hal itu kayaknya lu orang yang bukan kayaknya. Dibanding gua, lu orang yang lebih tepat untuk menjawab gimana caranya gue yakin karena gua puji Tuhan ya, cuman gua nggak pernah. Gue terlalu takut untuk gue nggak yakin sama dia. Gue takut banget gue takut banget, serius gue takut banget, gue takut sekali gitu karena kebenaran saya dari daerah Maluku gitu, bapak gue dari Saparua, gue nggak usah disebut, cuman gue Ambon lah pokoknya, dan lu ngerti kan didikan Ambon kayak bagaimana, hormat, takut, gentar itu keras sekali. Gitu. Di waktu gue gambarin, gue lihat Tuhan kayak gimana, kadang-kadang gambaran Tuhan kayak bokap gue. Waktu dia bilang ingatlah aku Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari Mesir, yang gini. Lu jangan lawan gua lu. Kayak gitu kan kasar. Gua takut. Terus gua takut banget. Jadi buat gua kayak kalau ada antikris gitu, ada banyak loh Kristen yang ke gereja tapi cara dia bertindak itu borderline bukan ateis malah. Borderline antikris, udah jadi kurang ajar soalnya gitu. Wow. Ya udah jadi kurang ajar, borderline kayak gini. Gimana caranya berkenan sama Tuhan? Wih, bagus ya. Pertanyaannya asik banget. Ternyata masih koma, bro. Kenapa mesti? Iya. Gue ada supaya ya. Gue, kenapa mesti? Maksudnya gimana sih? Kenapa mesti? Ya, lu dapet pengetahuan apa sampai membuat lu punya data info apa di otak lu sampai lu bisa bikin ngomong kayak begitu? Lu pernah mengalami hidup kayak apa? Sampai pernah ngomong kayak gitu. Dan gue sih nggak pernah, gue nggak berani. Maksudnya gue nggak deh, gitu. Gue mendingan diam aja dibanding gue lawan dia gitu. Dan apa nggak pernah sampai di otak gue, di pikiran dan perasaan gue nggak pernah ke sana. Walaupun tindakan gue sering banget offside tak, gitu offside. Lo ngerti sering banget offside? Iya udah out. Offside kan nggak di kartu kuning dong. Iya dong, offside kan nggak itu. Cuman saking seringnya offside, kayaknya harusnya kartu merah itu gue. Yang kayak gitu-gitu bro. Dan bro, kalau kita yang lain anak-anak pengen nanya boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Oke, siapa dulu yang mau nanya? Yoi. Gue udah ngomong ya. Silakan nanya, gue bisa dengar suara lu kok. Siapa yang mau nanya? Mimi ya. Mimi mau nanya. Go ahead. Ini sebenarnya agak bingung sih. Kalau misalnya kan ada, ini sih sebenarnya teman, tapi mau bingung. Kadang dia kalau curhat bingung nanggepinnya karena dia menurut pendapatnya kalian gitu ya. Kalau salah nggak sih kalau kita seek help ke psikologi atau psikiater, tapi sebenarnya tetap percaya sih sama Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai segalanya. Cuma kayaknya kalau ada masalah gitu nggak tertahankan, dia malah larinya ke psikolog atau psikiater. Kalau dibilang salah sebenarnya nggak juga, karena sama aja kalau gue sakit gue nggak boleh dokter gitu kan sebenarnya. Jadi gue percaya itu wisdom of God. Jadi cara Tuhan menyembuhkan tuh bisa melalui benar-benar encounter dengan dia punya kuasa, bisa juga dengan prophetic action misalnya, bisa juga dengan wisdom. Ya kan kayak Elia kan nyuruh lu untuk si Raja Naman tuh untuk apalah siram air dan sebagainya. So, I think it's okay. Gue juga pernah bro, kayak yang gue lagi stres-stresnya tuh Desember sampai Maret. Kemarin. Istriku sampai keluar. Iya. Istriku sampai keluar. Kalau kamu perlu ke psikolog, nggak apa-apa, itu oke. Gitu. Nah, cuman gue berusaha sampai mentok dulu kayak, oke, gue andalin Tuhan dulu, gue andalin firman-Nya.
lo nggak bisa, baru gue ke psikolog. Bukan karena Tuhan gagal, mungkin memang Tuhan pengen gue ke psikolog supaya gue mau belajar dari psikolog. So sebenarnya nggak salah selama nggak tinggalin Tuhannya. Jadi ke psikolog lah bersama dengan Tuhan gitu. Ya, ke psikolognya nggak Gue salah. pemahamannya lebih ke situ. Iya, ke psikolognya nggak salah. Kan gini loh, Tuhan manusia melihat apa, Tuhan melihat hati. Hati lu ngandelin Ya. psikolog apa hati lu ngandelin Tuhan? Ke Iya, psikolognya nggak iya. masalah dong. By the way, gue mau nanya. Iya. Ke psikolognya nggak masalah, go ahead. Tapi attitude di dalam lu tetap berharapnya sama Tuhan. Iya. Gitu. Yang dia pengen itu sebenarnya lu mau ke psikolog kayak, mau ke psikali kayak, mau lu dokter gigi, mau lu sakit gigi tapi datang ke psikolog nggak apa-apa, aja nggak apa-apa, walaupun nggak bakal diapa-apain sih. Cuman ini nggak apa-apa, itu sok-sok aja. Gue mungkin kapan kali, gue agak-agak interesting, kepo sih, mungkin ya kepo kali. Yang lu kemarin sampai Maret itu, segimana stressfulnya lu tuh gue pengen tahu, tapi mungkin bukan di sini kali. Tapi gue pengen Nggak tahu. apa-apa, Ben. Nggak apa-apa. Kenapa nggak di sini? Lu tuh segimana sih? Dan lu stresnya karena apa? Nah, Gitu. Justru itu, bro. Stres yang paling bikin stres ketika lu nggak tahu apa yang lu stresin. Bentar, gue cengar lu bentar. Pokoknya gue stres, tapi gue gak tahu kenapa. Itu nyebelin orang sekitar lu loh. Iya kan? Nah, jadi lu justru bingung karena lu takut kenapa ini. Jadi itu gue stres banget karena gue udah berdoa tetap stres. Gitu, tapi ya ternyata selalu pasti stres itu selalu ada sebab. Cuman waktu itu kenapa gue bilang stres banget, karena berkat Tuhan lagi gila-gilanya. Promosi Tuhan lagi hancur-hancurnya. Maksudnya hancur tuh kayak gokil banget. Tuhan lagi bawa gue ke benar-benar ke kota demi kota. Tuhan lagi promosi Tuhan gue di pelayanan. Dia lagi kembangkan gue punya potensi. Pelayanan gue berkembang. Terus kenapa gue ini? Jadi matinya karena promosi dan berkat, bro. Nah, sekali lagi. Matinya karena berkat dan promosi. Gitu. Jadi gue gak siap. Gue gak siap spotlight. Ya, gue gak siap spotlight. Gue gak siap promosi. Gue malah takut. Gue gak bisa handle. Nah, sama aja. Ini orphan spirit in the other way. In the other side. Yang satu orphan spirit yang selalu nuntut. Yang selalu me. Nah, yang ini beda. Aduh, gue gak layak. Atau gue bisa ya jadi pemimpin baik ya. Ya sama aja kan sombong rohani juga di sini. Nah, kalau gue lebih ke situ. Gue tuh sisinya tuh bukan yang sombong kayak dominan. Enggak. Gue sombong yang lain. Sombong yang aduh nanti kalau gue terkenal, terus nanti kalau gue gagal orang bilang apa, yang gitu-gitu, bro. Jadi lebih kepada put your attention to men's opinion, gitu. Nah sebenarnya itu titik gue, dan itu yang sampai hari ini gue suka bergumul, dan itu memang ya akar kita nggak banyak, bro. Akar kita tuh cuma itu aja kok selalu, dan kadang-kadang itu kayak duri dalam daging ya. Yang minta dicabut, Tuhan bilang nggak mau, gue suka itu mainan gue, kata Tuhan. Jadi tadi gue mandi dulu. Nah sebelum gue mandi, dia mandi. Abis dia mandi, gue mandi. Abis dia mandi, gue mandi. Abis gue mandi, dia keluar terus dia bilang gini, lu dapet sesuatu nggak di kamar mandi, Bu? Iya. Lu juga ya? Iya. Lu dapet apa? Wow. Gitu. Gue dapet apa? Gitu. Dan sampai sekarang belum ke-share. Gitu. Sampai sekarang belum ke-share. Kayaknya cuma buat kita berdua. Cuman gue tahu pasti ini. Ini bakal ada paradigma-paradigma yang harus dibongkar ini. Benteng-benteng pikiran yang dibangun itu tuh harus dipukul dulu gitu. Karena biar bagaimanapun Tuhan mau sayangin lu, dia mau tembus lu sampai ke ujung hati lu yang paling dalam, karena dari situ sumber kehidupan yang biar yang terpancarnya Yesus. Begitu kalau buat gue. Kita ada pertanyaan lagi nih, bro. Oh, iya, singkat, bro. Silakan. Siapa? Zaki ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener. Mau nanya nih, kalau misalnya gimana sih caranya kita ngilangin pikiran negatif sama orang karena kejadian masa alami itu pahit gitu. Ya. Itu aja, thank you. Oke. Thank you bro. Mau lu duluan, gue duluan. Gua lu. Oke. Jadi memori ya. Ini ngomongin tentang, gua nggak tahu apakah ada anak psikologi di sini yang ngerti. Memang masih ada perdebatan dengan apa yang gue bilang, tapi kurang lebih gini. Memori memang nggak bisa hilang, tapi memori bisa ditransform nilainya. Artinya, misalnya kayak lu kecewa sama dia nih, sama orang ini, dan lu pahit. Nah, karena lu punya terjemahan akan sikapnya dia pahit. Nah, tapi kalau kita ganti terjemahannya, dia giniin gue, karena Tuhan mau ajar gue untuk gue belajar benar.
Nah, itu berbeda. Nah, makanya ada namanya empowering statement. Nah, memori kita tuh nggak bisa hilang. Makanya mengampuni nggak bisa dengan melupakan. Ya. Justru caranya bisa mengampuni adalah ingat betul-betul lu disakitin, ingat, terus ingat juga kebaikan Tuhan, tabrakin. Karena menurut gua, kekecewaan lu sama salib Kristus nggak ada bandingannya. Ya. Nah, akhirnya ketika kita nginget, waduh gila gue benci sama dia, gue kesel sama dia, inget jangan lupain. Lalu beraniin stay di sini dan lagi inget, gue udah nggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan ampuni. Gue nggak layak, tapi Tuhan layakan. Sampai hari ini gue belum sungguh-sungguh, tapi Tuhan sungguh-sungguh. Tabrakin. Yes. Nah, itu namanya true forgiveness. Makanya mustahil sekali lagi tanpa Tuhan. Ya, kita bisa ajarin lah hal-hal psikologi kayak, oke, empowering statement. Kasih lihat fotonya lalu perkatakan, aku mengampunimu, aku mengampunimu. Nah, masalahnya, ini problemnya, tak bisa kayak begitu. Jadi sebenarnya kita bisa pulih tanpa Tuhan, bisa, tapi nggak utuh. Iya. Jadi kita cuma pulih di luar. Iya. Tapi kalau mau utuh sama Tuhan, itu akan sampai ke dalam-dalamnya, men. Iya. Bro, jujur ya. Kalau lu jadikan Yesus jadi kayak apa ya, KBBI ya, Kamus Bahasa Indonesia. Kalau Yesus jadi sumber terjemahan atas semua keadaan hidup lu. Wow. Men. Wow. Itu yang Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Yesus Kristus. Yes. Tuh, Wow. jujur gue teologi banyak kagak ngerti bro, bener deh. Tapi gue tahu hal ini kalau kita mengalami Tuhan, justru lu akan mendapatkan esensi dari teologi. Because Jesus is the perfect theology. Gue yakin dimulai dari itu, nanti lu akan mengenal tuh apalah hal-hal yang lain. Jadi memang gue ngomong ini nggak mudah ya. Memang ya menurut gue bukan nggak mudah. Forgiving is impossible. It's impossible. Mustahil. It is. Dan masalahnya ini dia, hidup sama Tuhan tuh bukan sulit, tapi mustahil. Ya, makanya butuh kasih karunia kan? Nah, Ya itu. dong, semua dari Karena dia oleh dia bagi kasih dia. karunia, karena anugerah dan kasih karunia juga mustahil kita terima, tapi dia bikin jadi mungkin. Makanya untuk percaya sama Tuhan mustahil tanpa anugerah. Itu. Semua dari dia oleh dia bagi dia. Mengampuni Kalau gue tambahin, kalau gue boleh tambahin, gimana caranya ngampunin orang? First of all, nggak mengampuni itu destroying yourself, itu satu. Kedua, you cannot give what you don't have. Gitu. Bro, gua minta ini dong, Koenigsegg Agera, dua. Koenigsegg Agera sama Lamborghini Aventador satu. Gue minta dong. Ya nggak bisa karena ada bro. Kan nggak ada. You cannot ada, give bro. forgiveness because you haven't accepted forgiveness. Yeah. Look, you cannot give what you don't have. Itu udah prinsip kehidupan, itu nggak usah pakai teologi ya itu. Itu mah lu nggak bisa kasih apa yang lu nggak punya, itu satu. Kedua, Allah turut, lu punya iman sama ayat ini nggak? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu dia. Termasuk pain, termasuk masa lalu yang ancur-ancuran, teriakan-teriakan dalam hati lu yang hanya bisa berupa bisikan. Itu semua lagi diproses. Lu pikir nggak gampang jadi Musa, jadi bayi ditaruh di keranjang? Nggak gampang jadi kakaknya Musa, Miriam harus ngiringin Musa sampai ke sungai. Nggak gampang buat orang tuanya Musa lepas bayi di air. Itu nggak gampang. Tapi bukti pemeliharaan Tuhan apa? Yang nyusuin Musa siapa? Mamanya. Dari situ mamanya udah, oke, gua tahu gua bakal jalan. Memang harus ngalamin dulu. Kenapa? Karena kita nggak nyampe. Kalau kata orang yang paling berhikmat dari semua yang sudah berhikmat, lagi berhikmat akan berhikmat, dia ngomong tidak terselami pikiranmu. Nggak nyampe. Kalau abangnya Gamal bilang begini, Tuhan itu bukan, kita bukan nggak nyampe. Tuhan itu bukan nggak nyampe. He is beyond you. He is beyond you and me. Jadi jangan coba sense lu nyampe mana sih? Iya, sense kita nyampe mana sih? Bisa ke bulan tapi kita bunuh paus kan? Gitu kan? Astronot bisa ke bulan, pulang ke rumah istrinya minta cerai. Apa sih hikmatnya manusia nyampe mana sih? Aku nanya. Hikmatnya manusia, aduh bingung, COVID, kita mesti stay at home, ekonomi collapse dan apa segala macam. Hey,
Bumi pulih ya. Bumi sehat sekarang. Gara-gara kita semua di bumi lebih sehat. Sense kita nggak bisa diandelin emang. Jadi kalau misalnya contoh gini, gimana cara forgive people? Lu pakai sense-nya lu atau nggak yang tadi yang gue sih baru tahu cara itu yang lihat fotonya terus saya mengampuni itu gue baru tahu. Cuman ya, gue nggak pengen nyoba. Cuman kayaknya kalau gue nonton gue bakal does it work? It working gitu. Gue nggak tahu sih kayak gitu. Cuman mudah-mudahan cukup menjawab. Is it Zaki cukup menjawab? Oh, yes. Thank you. Oke, thank you. Oke, next. Siapa next? Saya. Saya tuh siapa? Nugi. Siapa? Oke. Ya. Ini mau nanya nih. Tadi kan juga ngomongin soal kehendak. Nah, pas-pasan banget soalnya tuh ini gue mungkin mewakili banyak orang dan gue juga sih. Jadi kayak umur gue kan umur bisa bilang umur yang apa ya, istilah modernnya tuh quarter life crisis lah. Berapa emang sebutin dulu dong umur lu? 23. Oh, 23. You're not 23. Oke. Ya belum lah, tapi ya 23 lah ya. Jadi kayak itu masa-masa. Jadi kayak masa-masa kayak apa ya? Kayak proses kayak mencari tahu kita tuh mau gimana gitu ke depan. Jadi kayak gimana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan kita akan jadi apa di masa depan. Nah, itu aja. Oh, udah itu aja. Oke. Ya. Oke. Lu dulu gue. Ya. Jadi sebenarnya sebelum nanya ke situ, kita harus punya satu purpose yang semua tuh sama. Cuman hidup buat Tuhan, itu. Nah, ketika lu udah hidup buat Tuhan, pertanyaan itu nggak akan lagi jadi terlalu meter. Karena apapun bentuknya, lu kayak air, ditaruh di gelas, lu taruh di gelas segitiga, taruh comberan yang ngalir kayak comberan gitu. karena gue dulu kan kayak panggilan, oke gue jadi DJ. Nah terus akhirnya gue yakin nih gue jadi musisi. Tunggu dulu, sebenarnya itu bukan tentu, itu kehendak bebas. Karena lu lahir dari musisi itu sebenarnya bukan calling lu jadi musisi. Calling lu adalah hidup buat Tuhan melalui apa? Dipercayakanlah sama bokapnya, sama kakeknya, itu turunan gitu. Tapi kalau gue mau jadi apa di depan, hari ini tentuin dulu. Kita harus hidup buat Tuhan dulu. Nah nanti mau jadi apa itu urusan Tuhan. Karena menurut Tuhan gini, Tuhan aku mau nikah. Tuhan nanya, mau nikah sama siapa? Gak tahu Tuhan. Terus Tuhan bilang, lu nikah sama siapa aja terserah, tapi lakuin kehendak gua. Yes. Tuhan, aku mau orang Batak, orang Manado, terserah, tapi pergi beritakan Injil, muridkan jiwa, bawa surga ke bumi. Tuhan, aku mau jadi pengacara apa anak band, terserah. Pilih jadi anak band, boleh, dokter boleh, tapi menangkan jiwa, beritakan Injil, muridkan, bawa surga ke bumi. Jadi apapun bentuknya, esensinya harus sama hidup buat Tuhan. Nah, pertanyaan ini memang harus dijawab setelah gue yakin hidup gue buat Tuhan. Karena kalau enggak, nanti kita Tuhan, aku udah tahu nih ini dari aku pelajari, aku sudah berdoa, Tuhan buka jalan, tolong berkati ini. Harusnya kita bukan berdoa supaya Tuhan berkati kita. Bukan gini, melibatkan Tuhan itu it's good but not necessarily true. Harusnya berdoa sama Tuhan, libatkan saya Tuhan buat agendamu. Ya. Nah, itu menurut gue yang lebih esensi. Dan kalau ini, dan lu lihat semua Alkitab nggak ada yang cerita Tuhan, apa ya bentuknya aku nanti? Nggak ada sama sekali. Raja, yes, itu bentuk Tuhan yang kasih. Tapi selalu, memang itu raja kan bentuk kepemimpinan, bentuk pemerintahan Tuhan ada di bumi. Ya kayak si Yusuf jadi raja. Di mata kita dia pemimpin, cuma memang pemimpin nomor kedua. Kita lihat memang dipanggil untuk membawa dia sih manapun. Nah jadi pertanyaan itu better lu ikut kelas apa DISC, ikut kelas kompetensi untuk menentukan lu tajamnya di mana. Tapi apapun yang lu lakuin buat Tuhan itu pasti berkenan. Gitu. Jadi itulah yang namanya kudus kan. Kadosh, separated for him. Jadi apapun yang lu lakuin bisa. Gitu. Halo, gue boleh tambahin? Bro, ada satu ayat bro.
Bro, ada satu ayat, tunggu bro. Ya. Gue tutup dengan ayat ini. Ya. Yosua 3 ayat 5 ya. Dia ngomong gini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab, ya dia bilang gini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Jadi first harus kuduskan diri lo. Artinya separated for him. Pacaran lu kasih buat Tuhan, hobi lu kasih buat Tuhan, semua kasih buat Tuhan, masalah lu buat Tuhan, kerjaan lu buat Tuhan. Besok dia akan melakukan perbuatan ajaib. Dan yang dia buat selalu lebih besar dari planning kita. Daripada planning, mendingan hidup buat dia, gitu kan. Ya. Kurang lebih gitu bro. Sama ini itu tadi sebenarnya penutup yang bagus banget itu Yosua 3 ayat 5 itu. Maksudnya penutupnya yang kayak before you do that, sanctify yourself. Maksudnya bukan seperti sanctify agamawi. Ya. Bukan kasih semua lu ke Tuhan gitu. Lu kosongkan dirimu seperti Yesus mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya, kosongkan dirimu. Oh wow, yes. Kasih Yesus buat masuk ke dalam lu. Nanti besok dia akan melakukan lewat lu. Kurang apa coba itu? Lewat lu. Nah yang mau gue tambahin ini, kadang-kadang ini soalnya orang nanya, Tuhan gue besok buat apa sih? Gue bakal mau jadi apa nih? Kira-kira berapa tahun ke depan gue mau jadi apa? Nah kenapa kadang-kadang kesulitan untuk mendengarkan suara Tuhan di situ? Suka nggak jelas gitu planning Tuhan tuh ke apa di situ? Kayak nggak kayak Abraham yang dikasih lihat nanti keturunannya bakal kayak apa. Lu lihat bintang di langit bakal kayak gitu. Dikasih lihat jelas gitu, dikasih tahu visi misinya jelas gitu. Yohanes di Pulau Patmos dikasih real. Nah, kenapa kita kadang-kadang susah dengar atau ngejelasin itu? Karena gini, itu pertanyaan itu didasari oleh kepentingan pribadi. Oh wow, iya. Yeah. Pertanyaan itu hanya buat menghilangkan rasa khawatir dan takutmu akan besokmu. Hanya buat itu aja. Sebenarnya nanyanya. Makanya karena kepentingan lu kok itu sebenarnya. Tapi kalau nanyanya gini, Tuhan, kepentingan lu apa? Karena gini loh, kalau Tuhan yang nge-set tujuannya lu, kalau tujuannya tidak tercapai, yang rugi bukan kita kan, kepentingannya Tuhan itu. Oh yes, come on. Jadi kalau kita gagal, itu Tuhan dipertaruhkan reputasinya. Masalahnya gini, kita mengakui Tuhan nggak sebagai our executive producer, our everything. Kalau memang kita mengakui Tuhan sebagai our everything, berarti harusnya begini dong. Sebelum lu kuliah, lu nanya jurusan lu kemana, lu nanya ke guru lu, ke bimbel lu, apa segala macam. Before you do that, you ask God first.